sosok wanita yang diinginkan oleh Farel itu bukan Puji sosoknya. Dalam segi postur tubuhnya itu tinggi besar dan usia pun lebih dari Farel. Jadi kalau mempunyai hati itu adalah Puji kepada Farel, tetapi Farel tidak ada. Puji dingin untuk urusan hati kepada orang lain, tetapi Puji nggak dingin kepada orang yang dipilihnya. Ya kalau saya melihat dengan kacamata Batinggi Demang nih, yang mana saya selalu menggunakan ilmu falakiyah. Kenapa saya selalu menggunakan ilmu falakiyah? Karena ini adalah data saya untuk meyakini dan saya memperkuat antara seseorang dengan A dan B. Saya melihat Puji dan Farel, hubungan mereka ini seperti hanya sebatas public figure yang mempunyai nama besar dalam media dan mereka punya kedekatan hanya sebatas berbisnis saja. Begitu. Karena diambil dalam segi hitungan falakiyah ini, Fa ini 11, 4, dan 10. Kalau dijumlahkan sama Ki Demang, Farel adalah 25, Puji 11. Nih. Puji 11, Farel 25. Ketika mereka bersatu, tidak akan pernah berdua. Sisa, kalau 11 diambil 10, sisanya 1. Kalau 25 diambil 25, sisanya kosong. Jadi, Puji yang mempunyai hati kepada Farel, tetapi Farel tidak ada. Karena pembagian dalam ilmu falakiyah itu adalah diambil dalam segi hitungan falakiyah begini. Fa 11, Ro 4, Lam 10. Kalau dijumlahkan 25 diambil 25. Kenapa diambil 25? Karena hitungan falakiyah itu adalah Sri Lunggu Dunia Larapati. Kembali keulang lagi, Sri Lunggu Dunia Larapati. Maka hasilnya adalah kosong. Di sini mereka itu mempunyai tujuan bisnis. Endorse sebagainya. Jadi kalau mempunyai hati itu adalah Puji kepada Farel, tetapi Farel tidak ada. Tidak mempunyai benih-benih cinta kepada Farel. Kepada Puji. Farel ini kepada Puji tidak punya benih-benih cinta nih. Tetapi kalau Puji ke Farel ada. Dia sangat berharap. Perhatiannya, caranya, perlakuannya kepada Puji itu lebih. Tapi Farel biasa aja. Hanya sebatas teman. Hanya sebatas teman rekan bisnis itu aja. Ketika saya melihat dalam hitungan falakiyah. Yang paling diuntungkan di sini adalah Farel. Karena Puji itu sudah dikategorikan mempunyai mempunyai kewibawaan untuk di media sosial. Jadi dia mau melangkah 1 langkah, 2 langkah sudah VIP. Kalau Farel harus berdampingan dengan seseorang yang mempunyai label yang sangat kuat dan hebat, gitu. Seperti Puji ini, gitu. Ya, ini 2 orang ini mempunyai kedekatan hanya sebatas teman saja. Kalau saya lihat ya, karena dalam segi gimmick wajahnya, dalam segi perlakuannya, mereka itu ya, segitulah. Itu yang saya lihat. Hanya sebatas teman. Betul. Farel itu adalah orang yang memilih. Dan tipikal Farel, ketika saya ambil dalam hitungan falakiyah, dia adalah orang yang pengen dimanja, pengen dipuji. Tetapi kalau melihat postur tubuh, Puji dan Farel ini kan jauh sekali. Sedangkan Farel itu mempunyai keinginan pasangannya itu sama rata. Karena dia adalah orang yang manja, Farel itu orang yang butuh belayan, butuh support dan humoris, maka Puji bukan orangnya.
bukan Puji lah orangnya gitu. Karena Farel menganggap Puji itu adalah teman biasa, berdekatan hanya sebatas di dunia bisnis. Saya melihat seperti itu karena dalam gimmick wajah pun kelihatan. Tidak ada ke arah untuk urusan hati. Tapi kalau Puji iya ada. Berharap Farel ini perhatian lebih kepada Puji. Karena satu dengan nol ya kosong. 10 kembali lagi pada kosong, Fajero. Ketika 1 sampai 10 kembali lagi kepada 0. Perasaan Puji kepada Farel itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak ada balasan cinta. Tetapi Farel adalah orang yang sangat cerdas dan sangat banyak sekali orang yang di PHP-in begitu. Karena dia tebar sana, tebar sini. Dia dalam segi body language pun memberikan sebuah pengen diperhatikan sama A, si B, sama si C. Tetapi kriteria sosok wanita yang diinginkan oleh Farel itu bukan Puji sosoknya. Dalam segi postur tubuhnya itu tinggi besar dan usia pun lebih dari Farel atau sama rata. Contoh Farel 32, pasangannya harus 31 begitu. Kalau di bawah 31, contoh 25 atau dia tidak mau. Dia menganggap itu adalah adiknya. Karena mempunyai karakter yang seseorang seperti membutuhkan dan merindukan seseorang yang memanjakannya. Tidak mungkin usia 25 memanjakan usia 32 seperti itu. Saya melihat hubungan mereka selanjutnya juga akan baik-baik saja. Ini hanya sebagai bisnis, akan tetapi nanti akan ramai lagi nih. Ada satu sosok wanita yang masuk ke dalam kehidupan Puji, yang mana seakan-akan netizen ini, wah jangan begitu. Saya melihat, wah kok ini jangan sama dia, ini harusnya sama Puji. Ramai lagi, lebih ramai dari sekarang. Nanti Puji juga ya ada juga laki-laki nih yang dekat, yang ini hanya sebatas pekerjaan, tiba-tiba dijodohkan lagi. Tapi ada satu sosok perempuan yang nanti lebih dari Puji kedekatannya, maka terjadilah sebuah kayak perdebatan dari awal netizen sampai wah ramai sekali. Bahkan sampai viewers pun menurun. Viewersnya Farel itu menurun. Seakan-akan mengkhianati Puji, tetapi mereka itu tidak ada kedekatan untuk perihal masalah hati. Mereka hanya sebatas dunia pure bisnis, saya lihat. Tapi tidak tahu juga ya, kalau saya melihat dalam segi hitungan pelakia saya, kacamata batin Kidemang nih, Kidemang melihat dalam menguat ini dalam hitungan pelakia. Mereka wallahualam akan terjadi sebuah asmara atau tidak, tetapi saya menguatkan di sini kosong. Dan tidak ada yang namanya urusan hati. Tetapi ini adalah urusan pekerjaan. Secara spiritual begini, pandangan seseorang ya. Spiritual itu kan adalah jiwa, energi yang dihasilkan oleh lawan jenis. Saya jelaskan tadi di awal, Farel itu adalah orang yang manja, yang pengen diperhatikan lebih. Syarat untuk mengarah spiritual adalah sering-sering dan rajin-rajin untuk memberikan sebuah komunikasi. Hilang komunikasi seminggu aja, maka Farel akan pergi, meninggalkan. Untuk menumbuhkan sebuah hasrat, birahi cinta, maka yang harus dilakukan oleh Puji adalah memberikan dukungan penuh, support, bahasa-bahasa manja, perhatian lebih kepada Farel. Tetapi kan Puji juga sama. Orang yang pengen dimanja. Dua karakter ini tidak mempunyai keinginan yang sama. Ini pengen dimanja, ini juga saya pengen dimanja gitu. Tetapi dalam segi pandangan Kidemang nih, mata batin Kidemang nih, bagaimana cara untuk memberikan hasratnya? Ya tadi, berikanlah bahasa manja, berikanlah kata-kata manja agar jiwanya itu bangkit. Spiritualnya itu bangkit, energi cintanya itu bangkit. Spirit itu kan energi. Virtual itu adalah perjalanan. Kemana energi itu dibawanya? Kalau dibawanya hanya sebatas pekerjaan, atau viewer aja kerja aja kan gitu. Tetapi kan tadi, kamera mengalihkan dunia itu seakan-akan bercinta. Padahal mereka tidak. Sebatas berteman. Tapi ketika mereka akan terus berdua, kalau pandangan spiritual dan bagaimana seharusnya, maka yang dilakukan oleh Puji adalah perhatian lebih kepada Farel. Itu aja.
keluarga. Saya melihat hanya keluarga saja. Tidak ada perayaan, tidak ada acara besar, tidak ada kebahagiaan. Justru mereka hanya sebatas berkeluarga. Nanti ini entah bulan 5, bulan 6, ini 6. 6 itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli. Di bulan Juli itu ada sosok wanita yang datang ke Farel. Tiba-tiba itu mencuat, naik, dan terjadilah sebuah problem. Dari bawah dulu sampai ke atas. Netizen nih nanti yang menggempur-gempurkan, yang menjodoh-jodohkan begitu. Saya melihat tidak ada hari perayaan, tidak ada dekorasi yang besar, tidak ada kebahagiaan yang begitu hebat, tidak ada. Justru nanti itu adanya kayak semacam tangisan dari Puji. Farel pun stres, merenung, bahkan tidak mau tampil di publik. Begitu. Itu yang saya lihat segi hitungan Falakiyah Ki Demang. Saya melihat gimik wajahnya dan lentungan dari sini, sudut pandang bahu, terlihat jelas bahwa si Farel itu, saya sempat melihat sepintas videonya, ada gambaran berwarna ungu, dan dikatakan warna ungu ini adalah titik paling atas di beberapa letak titik cakra. Jadi letak ungu ini tidak ada lagi selain pada ungu. Jadi kalau kita mau melewati batas ungu itu berarti kita harus mempunyai keputihan. Ungu tapi putih. Tetapi kan tadi manusia jarang untuk sampai sana, terkecuali bawaan lahir. Farel ini adalah orang yang sifatnya bunga. Siapa sih yang tidak melihat bunga tidak tertarik? Setiap kaum Hawa dan Adam, laki-laki atau perempuan, ketika melihat bunga terlihat pres gitu kan, senang melihatnya, indah seperti itu. Tetapi kan tadi bunga ketika tidak dijaga, tidak dirawat, maka akan layu. Maka seseorang itu tidak akan pernah mudah untuk mengurus bunga. Hanya orang-orang tertentulah yang bisa mengurus bunga. Tanaman bunga itu kalau tidak orang yang tidak bisa menyiramnya, terus menatanya, mengurusnya, maka akan rapuh, akan cepat mati. Maka orang yang bisa melihat atau dekat dengan Farel hanya sebatas PHP saja bisa. Karena dengan cara dia memperlakukannya, Farel adalah orang yang mengerti adabnya, bahasanya, sopan santunnya, tetapi sulit sekali untuk orang-orang yang mempunyai karakter berwarna kuning, hijau. Nah, saya jelaskan lagi, seperti apa karakter kuning, hijau, aura yang merah. Nah, orang-orang yang mempunyai kayak semacam hidung tuh kayak begini nih. Kayak dempak begini nih. Ini berwarna kuning. Biasanya ketika dempak begini ini berwarna kuning dilihatnya. Dan ketika di sini ada garet itu berwarna hijau. Di sini orang-orang alam. Dan orang marah itu seperti kupingnya ini agak lebar begini nih, agak lancip. Itu berwarna merah. Nah, 3 warna ini hanya warna kuning akan berubah nanti berwarna putih kalau dicampur dengan ungu. Karena warnanya kuning lah. Tapi kalau itu lahirnya begini hidungnya, enggak mancung-mancung dibuat gitu loh. Nah, itu adalah orang yang bisa. Padahal ada orang yang tidak suka dengan wanita di bawah usia dia. Farel, hanya orang-orang yang di atas usia dia. Kalau dalam segi pandangan Ki Demang nih, kalau ungu nih, karena ungu itu adalah orang yang di atas rata-rata. Dia mempunyai EQ, mempunyai pola pikir yang panjang. Dan dia menginginkan sosok perempuan yang bisa mendampingi dia dengan cara belayan bahasa. Dia tidak suka dengan orang yang berpenampilan keren, berpenampilan yang glamor, tetapi berpenampilan seperti keibuan. Farel suka karena ada ungu. Saya melihat Farel itu ada warna ungu di sininya, dan warna ungu ini adalah bawaan lahir. Bukan belajar
ataupun bukan dibuka, tetapi bawaan lahir. Kategori penyembuh, lihat rumah sakit. Datang itu sakit, pulang sehat. Datang sakit, pulang sehat. Mengerti tidak apa yang saya bilang tadi? PRL ini mempunyai kekuatan bahasa rumah sakit ataupun penyembuh. Karena yang saya lihat itu dalam segi hitungan Palakia maupun dalam segi pandangan macam mata Ki Demang ini, saya melihat gimmick, wajahnya, postur tubuhnya, dia seperti mempunyai aura keibuan. Orang sakit, orang capek, orang sedang baru pulang dari manapun, yang dicari ibu atau bapak? Pasti ibu. Bapak nomor 2. Kenapa ke ibu? Karena belayan kasih sayang adanya di ibu. Dan kenapa Parel sangat susah untuk ditaklukkan oleh wanita? Karena ibu. Tapi dia hanya sekedap saja. Siapa orang yang tidak menyukai ibu, sosok ibu? Dan kenapa dia mempunyai bahasa bunga? Tadi mayoritas kan kalau bunga itu kan perempuan. Nah, Farel itu mempunyai, kalau pandangan kacamata batin Ki Demang nih, kalau berbahasa spiritual ada yang namanya khodam, ya, pendamping gitu. Sebenarnya kalau digambarkan, Farel itu mempunyai sosok perempuan di belakangnya, dan perempuan ini sangat luar biasa, penuh dengan hamparan hijau. Dan kenapa Farel dikaitkan dengan bunga? Bunga cepat megar, cepat layu, kan begitu. Tumbuh lagi, layu lagi, tumbuh lagi, layu lagi. Kalau yang bisa ngurusnya, kalau yang tidak bisa ngurusnya, ketika megar, layu, malu aja udah mati. Artinya di sini Farel itu adalah orang yang mempunyai karakter seperti keibuan atau pendamping sosok wanita, dan mempunyai karakter elemen yang begitu indah seperti bunga. Siapa sih yang tidak melihat Farel itu tidak meleleh? Setiap perempuan ataupun laki-laki pasti indah. Gila, cakep banget, sempurna banget, kan begitu ya. Tapi di sini tadi ada sosok perempuan yang dia bisa tahu orang ini cocok atau tidak. Karena orangnya bosenan, orangnya ketika sudah menemukan yang lebih, maka kan berpaling lagi dia. Yang penting cara memperlakukannya. Dia tidak pandang tua, muda, tidak. Yang penting cara perlakuannya. Percuma, kalau kita melihat nih, percuma kamu menggunakan gaun yang bagus. Percuma kamu menggunakan perhiasan yang bagus. Di depan Farel tidak apa-apanya. Tapi Farel itu melihat cara perlakuannya. Sosok ibu, bagaimana cara perlakuannya. Dari 5 anak itu ada perlakuan kepada seorang ibu itu, ada yang baik, ada yang marah-marah. Tapi nanti seorang ibu itu akan melihat. Paham? Itulah kenapa saya katakan Farel mempunyai elemen yang seperti bunga, dan Farel mempunyai kekuatan seperti susah sekali untuk didekatkan, tetapi ketika menjadi hubungan putus lagi. Sebenarnya kan bukan satu, banyak sekali. Tapi sosok perempuan inilah yang membackground Farel. Tidak mau dia ketika salah dengan perempuan itu. Inilah yang nantinya membackground Farel, yang memilih. Maka kalau ada yang dekat sama Farel, pandai-pandailah untuk memberikan sebuah kenyamanan dan bahasa yang menjadikan Farel tenang, tidak overthinking gitu, bisa meredakan. Nah, itulah yang dicari Farel. Kalau kita melihat perjalanan politik di Farel itu dia adalah orang yang mau merangkul. Masalah uang itu dia nomor berapa? Yang penting saya di depan nih. saya di depan. Gak apa-apa, ayo habis gitu. Yang penting saya di depan. Sifatnya membantu, ada royalitasnya, dia mau berkorban. Tetapi ada kecemburuan juga hati. Ada capeknya juga. Dan saya melihat
Farel adalah orang yang sangat bijak untuk urusan di dunia politik. Sangat bijak. Dia mau memberikan pengorbanan materi kepada bawahannya untuk masalah ekonomi, tenaga, pikiran. Cuman tadi susah untuk ditemui Farel kalau di dunia politik karena kesibukannya. Orang yang jiwa muda tapi jiwa tua untuk ada di kepemimpinan begitu. Dia mampu untuk memimpin itu. Puji itu auranya berwarna hijau. Hijau itu adalah hantaran lautan ataupun alam. Puji mempunyai elemen air, diam, senyap. Tetapi bukan diam dikategorikan body lotion, tidak. Tetapi diam dalam segi perlakuan ataupun menyimpan banyak rahasia. Tidak begini. Tidak begini dia. Santai orangnya, santai, santai. Kenapa Puji sangat diratukan sekali FYP di media sosial? Karena Puji adalah orang yang mempunyai karakter atau cakra berwarna hijau. Hijau itu kan memberikan sebuah penetralan. Hijau itu kan memberikan sebuah keindahan. Siapa sih yang tidak suka ketika pergi ke satu alam dan alamnya hamparan hijau? Oh, indah banget. Nah, Puji mempunyai aura yang sangat hijau, yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Bahkan di tahun depan, Puji akan mempunyai nama yang begitu dikenal sampai ke beberapa negara di Eropa. Sampai keluar, sampai besar sekali namanya. Setahun dan 2 tahun ini, 2 tahun ke depan, sangat dikenal sekali Puji. Melebihi Farel. Pokoknya perempuan-perempuan yang selebgram ataupun mempunyai nama di media sosial ataupun TV ataupun public figure, Puji yang akan muncak sekali. Karena mempunyai warna yang begitu bagus dan berwarna hijau, dan dia dikategorikan orang yang hitungan Falakiyah Ki Demang sangat hebat dan kuat karena 11 angka kemewahan. 11 bisa kemana aja. Saya tidak melihat aura ini ditutup, tetapi kan Puji juga adalah orang yang memilih. Memilih. Puji adalah orang yang memilih. Dia pilih sana, pilih sini, pilih banyak sekali yang dekat sama Puji. Tapi tidak serak dengan dia. Dan dia adalah orang yang dingin. Dia adalah orang yang dingin. Dingin untuk perihal menyatakan cinta, dingin untuk perihal masalah kedekatan dengan laki-laki. Dia anggap dia adalah teman, ya udah teman aja gitu. Jadi Puji pun sama. Puji dingin untuk urusan hati kepada orang lain, tetapi Puji nggak dingin kepada orang yang dipilihnya. Begitu. Pada akhirnya Puji susah sekali untuk menemukan pasangan yang satu circle. Dia membutuhkan satu circle gitu. Karena orang yang harus ditanya gitu. Kalau orang diem aja ditanya mau gimana? Dia membisu kan? Gitu. Tidak ada perubahan, tidak ada laku lampah. Yang mereka jalankan hanyalah sebuah status yang berkaitan dengan jodoh-jodohkan begitu. Tidak akan pernah menemukan kalau Puji hanya sebatas mencari pekerjaan. Tapi nanti ada. Nanti ada. Karena orang memilih kan? Dia memilih banyak. Siapa nih? Siapa? Dan tidak hanya Puji. Di balik Puji ada seseorang yang memberikan jangan maju begitu. Disitulah. Aslinya kan dia tertekan di situ. Puji ini kan tertekan dia. Seharusnya kan dia punya rekan, teman yang bisa jaga komunikasi, yang mana teman saja tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi untuk urusan hati. Asmaranya Puji. Aslinya tertekan dia. Karena di belakangnya itu ada seseorang yang gak usah, jangan,
Gak usah, jangan. Pengen dia teriak, pengen dia ngomong, saya pengen sama dia gitu. Tapi di belakang ini dia seperti gak usah sama dia, gak usah sama dia, seperti itu. Itu yang saya lihat. Seperti orang pengen ngomong, saya pengen nih gitu. Saya capek kayak begini. Saya juga pengen bahagia seperti mereka. Saya pengen sama dia gitu. Seperti itu. Itu yang saya lihat. Seperti penekanan mental untuk perihal masalah hati. Ya untuk puji, carilah tempat di mana ketika Anda senang, ketika Anda nyaman, duduklah di situ. Jangan memaksakan kehendak orang lain. Jangan memaksakan kehendak lingkungan. Karena itu menekan Anda. Saya bisa melihatnya. Untuk kedepannya Anda lebih baik dan bisa terjaga dari sesuatu yang negatif, maka carilah orang yang bisa diajak komunikasi. Dan untuk Farel, banyak-banyaklah bersilaturahmi. Oke? Karena saya melihat perkara yang tidak baik di beberapa pekan ke depan akan terjadi. Maka sering-seringlah bersilaturahmi. Kunjungilah tempat di mana dulu kamu dibesarkan. Tempat di mana nama kamu dibesarkan. Kunjungilah mereka. Itu aja pesan saya. Untuk Farel dan untuk Puji.